Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melihat lebih dekat suku Elseng di Kabupaten Jayapura yang berkomitmen menjaga hutan namun terisolasi dari pembangunan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke terus melonjak. Pelaku tabrak lari belum tertangkap, warga Manokwari blokade ruas jalan utama kabupaten. Permintaan BBM bersubsidi jelang Natal dan Tahun Baru meningkat. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan stok BBM di Papua dan Maluku aman. General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengatakan Pertamina menyiagakan 7 posko siaga Nataru yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku. Posko-posko tersebut disiapkan sebagai pusat koordinasi apabila terjadi kendala, keluhan maupun gangguan distribusi energi di lapangan. Selain Pertalite dan solar, sejak awal Desember, konsumsi LPG non-subsidi meningkat sekitar 7,2% dan minyak tanah naik signifikan hingga 28,2%. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan energi kepada masyarakat di Regional Papua Maluku ini berlangsung dengan baik, ya, tidak ada keluhan dan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Untuk menjamin pasokan energi ini benar-benar lancar. Nah, lalu juga di saat nanti libur panjang, ya, apalagi nanti kita nih di Papua, ini juga ada libur lokal, ya, yang hari ini sudah kita jalani, ya, sudah mulai kita jalani. Teman-teman juga bisa melihat kita semua tetap aktif, ya, untuk melayani masyarakat. Terkait kebutuhan BBM di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, Pertamina memberikan perhatian khusus, apalagi di wilayah yang rawan bencana. Saat ini terdapat sekitar 160 lembaga penyalur yang distribusinya tidak hanya mengandalkan mobil tangki, tetapi juga menggunakan transportasi laut dan udara. Bahkan sekitar 40 lokasi hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat. Faktor cuaca juga menjadi salah satu tantangan utama dalam distribusi BBM, terutama untuk jalur laut dan udara. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di tengah rimbunnya hutan Kabupaten Jayapura, suku Elseng masih bertahan menjaga alam yang menjadi sumber hidup mereka secara turun-temurun. Namun, komitmen menjaga hutan tersebut tidak berbanding lurus dengan hadirnya pembangunan. Hingga kini, suku Elseng masih hidup dalam keterbatasan dan terisolasi dari akses dasar. Suku Elseng merupakan satu-satunya suku di Kabupaten Jayapura yang hingga kini masih mempertahankan hutan adat mereka secara utuh. Pola hidup nomaden masih dijalani, berpindah mengikuti ketersediaan sumber daya alam di hutan. Kondisi ini bukan semata tradisi, tetapi juga akibat keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Suku Elseng tersebar di sejumlah distrik, antara lain Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura. Sebagian lainnya berada di distrik Arso 3 dan Arso 4, Kabupaten Kerom. Kami tidak ada pendidikan dan kesehatan. Sementara di kampung belum ada pendidikan dan kesehatan pun belum ada. Di dalam kami kalau sakit harus keluar ke distrik, ke Kampung Bangai, berobat di situ. Selagi kalau bisa kita jalan. Kalau memang kesakitan kita sudah berat, tidak bisa kita jalan memang. Mau mati langsung mati. Karena kita terjangkau dengan apa? Ya itu. Pendidikan tidak ada juga. Dan anak-anak kami banyak tapi belum ikut pendidikan, belum sekolah semuanya. Ada tinggal yang kecil-kecil di kampung, ada banyak sekali, sebentar Bapak dong pergi baru lihat. Banyak anak-anak. Tapi tidak ada pendidikan, belum di pendidikan. Jadi
Menyangkut kesehatan juga begitu. Seperti saya sekarang ada sebentar bapak ada malaria. Mau keluar ke bus pun juga malaria ini. Kalau paksa jalan ini betul. Bisa bahaya di jalan. Terpaksa daun-daun alam yang sudah ditunjukkan oleh orang tua kami. Itu yang kami pakai untuk rahu-rahu urut-urut sih. Untuk tahan-tahan. Nanti setelah sudah bisa jalan, baru kami bisa ke rumah sakit. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Elseng mengandalkan berburu dan meramu. Sagu menjadi makanan pokok, sementara obat-obatan diperoleh dari tanaman hutan berdasarkan pengetahuan leluhur. Salah satu kampung yang berupaya memanggil kembali suku Elseng untuk menetap adalah Kampung Omon, distrik Gresik Selatan. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena kampung ini belum memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Akses menuju Kampung Omon masih sangat terbatas, berjarak 17 hingga 18 km dari Bangai, pusat distrik Gresik Selatan. Wilayah ini hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Melintasi medan berlumpur, hutan lebat, serta menyeberangi 3 sungai besar tanpa jembatan. 2024 di Dusun 1 kami bangun 5 buah rumah sudah selesai. Terus kami tebang kebun 20 hektar. Tapi masyarakat di sana yang namanya suku Nisap, mereka kasih tinggal rumah-rumah itu, mereka tinggal di dusun-dusun. Karena tidak ada jalan mobil, tidak ada infrastruktur, akhirnya tidak ada pembangunan di sini. Berat, tambah berat. Saya rasa berat sekali. Makanya saya berharap kepada Bupati atau Gubernur bisa tolong kita kali sini. Ketiadaan akses jalan membuat perekonomian warga masih berjalan di tempat. Hasil perkebunan sulit didistribusikan, akses pasar tidak terbuka, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kampung Omon berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah, baik Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hingga pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses jalan menuju wilayah ini. Pembangunan jalan dinilai menjadi kunci utama untuk membuka keterisolasian tidak hanya bagi Kampung Omon, tetapi juga bagi komunitas suku Elseng yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Kisah suku Elseng menjadi potret ketimpangan pembangunan di pedalaman Papua. Di saat masyarakat adat menjaga hutan, mereka masih menunggu kehadiran negara dalam pemenuhan akses dasar. Ari Bagus Purnomo dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Heri Orun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.